Saudara-saudari, ibu, bapak, orang muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita ada di bagian terakhir masa Prapaskah. Kita memasuki Pekan Suci. Pekan Suci adalah salah satu cara bagi kita umat Katolik dalam mengingat kembali apa yang dialami oleh Tuhan Yesus selama di dunia. Pekan Suci diadakan sebelum kita merayakan Hari Raya Paskah. Maka Pekan Suci kita mulai seminggu sebelum Paskah. Di Pekan Suci ini kita umat Katolik mengenang kebahagiaan Tuhan Yesus selama memasuki Yerusalem, tetapi juga merefleksikan, mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, wafat, hingga ia wafat di kayu salib dan dikuburkan. Maka dalam satu minggu ini, selama sepekan, kita mau berjalan bersama Tuhan yang memasuki Yerusalem untuk menuntaskan perjalanannya untuk menebus kita dari dosa. Pekan Suci kita awali dengan Minggu Palma. Setelah itu nanti kita akan memasuki Trihari Suci, yaitu Kamis Putih, Jumat Suci atau Jumat Agung, dan juga Sabtu Suci, lalu Hari Raya Paskah. Dalam Pekan Suci ini kita sebagai umat Katolik diajak merefleksikan bagaimana pengalaman murid-murid Yesus yang tidak gampang untuk mengerti bagaimana perjalanan Sang Mesias itu, terutama bagaimana pengkhianatan Yudas Iskariot. Namun kita juga diajak untuk merenungkan makna dari perjamuan kudus Ekaristi yang dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui 12 muridnya. Maka tujuan dari perayaan Pekan Suci yang kita jalankan saat ini adalah kita mau mengenangkan dan memperingati sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, mulai dari peristiwa Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem sampai ia bangkit dan membawa terang keselamatan bagi kita. Maka kita diajak di dalam masa Pekan Suci ini untuk menghayati hari-hari istimewa, hari-hari terakhir hidup Yesus setelah memasuki kota Yerusalem dan sebelum ia memulai penderitaannya di kayu salib dan kebangkitannya. Hari Minggu Palma. Minggu Palma adalah minggu di mana kita sebagai orang Kristiani merayakan saat Yesus memasuki Yerusalem. Saat menuju Yerusalem, banyak orang menantikan kedatangannya. Mereka menyambut Yesus dengan cara mereka masing-masing. Ada di antara mereka yang menggenggam daun palma dan melambaikannya. Ada yang menggelar kain atau pakaian mereka untuk dilewati Yesus yang naik keledai memasuki gerbang kota Yerusalem itu. Hal ini menjadi contoh bagi kita, orang Kristiani, orang Katolik, menyambut kedatangan Kristus. Palma, lambang kemenangan, kejayaan, dan keselamatan. Kain ataupun segala yang kita miliki, kita hamparkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan karena kita bersukacita Tuhan hadir. Dalam perayaan Pekan Suci itu, kita juga diajak mengingat bahwa di saat bergembira itu pula sebenarnya manusia seringkali kurang mengerti apa yang dikehendaki Allah karena memikirkannya sendiri, memikirkan kehendaknya sendiri. Maka setelah Minggu Palma, dalam Minggu Palma sekali dalam perayaan Minggu Palma, dalam misa Minggu Palma, kita juga akan mendengar kisah sengsara Tuhan Yesus. kebahagiaan dan kesengsaraan
dirayakan dalam satu perayaan. Dalam liturgi kita, setelah hari Minggu Palma, kita akan memasuki 3 hari suci, Senin, Selasa, dan Rabu suci, di mana pada hari Senin, Selasa, dan Rabu itu terdapat perayaan-perayaan Ekaristi untuk mengantar kita pada ratapan akan dosa dan kesalahan kita. Pada hari-hari itu tepat bagi kita pula untuk memohon rahmat pengampunan dari Allah melalui sakramen Tuhan. Setelah perayaan Minggu Palma, pada hari Kamis kita akan memasuki Trihari Paskah atau Trihari Suci. Trihari Paskah nanti merupakan puncak dari tahun liturgi kita. Karena dalam Trihari Paskah kita merayakan ibadah yang lengkap akan perjalanan Yesus. Ibadah yang merupakan suatu perayaan untuk mengingat penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Ibadah ini berpuncak pada wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Hal ini mau mengajarkan kepada kita tentang manfaat berdoa bagi orang Kristiani, serta manfaat mengikuti jejak Yesus supaya kita mencapai tujuan hidup yang sejati, yaitu kesempurnaan kasih. Hari pertama pada Pekan Suci kita merayakan Kamis Putih. Kamis Putih adalah salah satu perayaan bagi kita umat Katolik. Dalam perayaan itu kita mengenang perjamuan kudus yang dilakukan Yesus bersama ke-12 muridnya. Dalam perayaan ini, roti dipecah-pecah sebagai tanda bahwa itulah tubuh Kristus yang dikorbankan demi dosa manusia. Dalam Ekaristi ditumpahkan juga darah Kristus dalam rupa anggur yang diberikan kepada kita, yang menyucikan kita. Namun bagi kita, perayaan Kamis Putih juga memberikan hal terpenting yang ditandakan pada perayaan itu. Selain pada Kamis Putih itu Tuhan mengadakan perjamuan malam terakhir dan menetapkan Ekaristi bagi kita, Ia mewariskan Ekaristi bagi kita, namun juga dalam perayaan Kamis Putih kita akan melihat semangat kasih dan pelayanan yang ditunjukkan oleh Yesus, yaitu dengan pembasuhan kaki. Kita diajak juga tidak hanya makan bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi kita diajak untuk melayani setiap orang yang ada di sekitar kita. Membasuh kaki tanda bahwa kita mau menjadi pelayan bagi orang lain. Kita mau menjadi orang yang sungguh mengasihi, karena kita bersedia membersihkan yang paling kotor dalam hidup manusia. Sungguhkah kita telah ambil bagian dalam tindakan itu? Hari kedua pada Trihari Suci, kita akan diajak merayakan Jumat Agung atau Jumat Suci. Dalam perayaan Jumat Agung itu, kita mengenang kematian Kristus yang disalibkan hingga wafat. Saat menjalani penyaliban, Tuhan Yesus sangat berserah kepada Bapa. Hal inilah yang layak kita tiru sebagai murid-murid Kristus di dunia sekarang ini. Berpasrah kepada Tuhan bukan sekedar pasif, tetapi rela dan dengan sungguh-sungguh berani memikul, memanggul salib itu dan menghadapi penderitaan bahkan kematian dengan keyakinan bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah. Itulah yang diserukan oleh Yesus juga ketika ia ada di kayu salib. Kepadamu kuserahkan nyawaku, kata Yesus kepada Bapa. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih,
kita diajak untuk mengikuti teladan Yesus yang berpasrah kepada Tuhan, untuk tetap dengan tekun dan berani menghadapi segala situasi hidup ini sampai akhir hayat. Ada yang istimewa pada hari Jumat Suci. Kita pasti mengenal Pasio, kisah sengsara Tuhan. Pasio adalah kisah penderitaan atau kisah sengsara. Inilah kisah penderitaan Yesus saat ia ada di dunia. Ia merasakan siksaan yang sangat keji yang harus ditahannya demi keutuhan hubungan Allah dan manusia. Maka dalam Jumat Agung ini kita ingat bahwa relasi kita dengan Allah dipertahankan oleh Yesus karena ia rela menderita bagi kita. Kita tetap memiliki relasi yang hangat dengan Tuhan karena Kristus memberikan hidupnya kepada kita. Maka sebagai orang Katolik, pada Jumat Agung kita diajak untuk berpuasa dan berpantang agar relasi kita dengan Allah sungguh-sungguh dapat kita rasakan dan nyata. Bukan hanya soal tidak makan, tetapi mengendalikan diri dan rela berkorban. Itulah yang harus diwujudkan pada hari Jumat Suci atau Jumat Agung. Dalam mengenang kesengsaraan atau penderitaan Tuhan ini, kita juga diajak untuk menunjukkan pertobatan kita. Karena kita mudah berbuat dosa dan menyeleweng dari Allah. Berbuat dosa itu berarti menyangkal Tuhan. Karena dosa mencoreng wajah Allah. Karena dosa berarti kita melanggar apa yang berkenan di hati. Maka pada hari Jumat Suci kita diajak supaya kita berani kembali lagi kepada Tuhan dan berpegang lagi kepada kehendak-Nya, supaya segala dosa kita, baik yang kita sengaja maupun tidak, diampuni karena kita rela menyatakan tobat kita dan menumbuhkan semangat kita untuk mengikuti jejak Yesus yang menderita sampai wafat. Hari terutama pada Trihari Suci adalah Paskah yang diawali dengan Sabtu Suci dan Malam Paskah. Hari Raya Paskah merupakan puncak pada tahun liturgi kita. Karena pada perayaan Hari Raya Paskah itu kita merayakan keselamatan kita. Tuhan yang mau memberikan hidupnya kepada kita. Paskah adalah perayaan umat Katolik yang tidak kalah pentingnya dengan Natal atau kelahiran Yesus. Jika dalam kelahiran Tuhan Yesus pada hari raya Natal kita diberi kabar baik, yaitu Juru Selamat telah lahir, dan itu menandakan bahwa kita tidak perlu khawatir lagi bahwa kita ini lemah dan kecil, mudah jatuh dalam dosa. Karena Sang Juru Selamat hadir di tengah-tengah kita, dan itu pasti akan menuntun kita supaya terhindar dari dosa. Dan kalaupun kita berdosa, kita akan memperoleh pengampunan. Namun, diberi pengampunan oleh Allah berarti kita harus menjaga diri jangan sampai berbuat dosa. Sedangkan pada hari raya Paskah, dalam hari raya Paskah kita diajak untuk merayakan kemenangan Tuhan yang disalibkan, kemenangan Tuhan atas dosa yang telah membelenggu umat manusia, kemenangan Tuhan atas kematian karena ia bangkit dari kematian itu untuk hidup yang baru. Kristus telah menang, Kristus telah bangkit. Itu berarti kita juga telah menang. Kita dibangkitkan untuk mampu melawan dosa dan kematian. Karena kemenangan itulah, maka kita pada hari raya Paskah memperoleh hidup baru. Inilah yang membuat kita umat Katolik begitu bahagia dan begitu bersemangat merayakan hari Paskah,
Karena Tuhan membaharui hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita. Kita mengalami kesuksesan, kedamaian, kesejahteraan karena Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga perayaan Pekan Suci dan Hari Raya Paskah tahun ini mengantar kita untuk memiliki rasa optimis di tengah-tengah pandemi sekarang ini, bahwa Tuhan akan mengubah, Tuhan akan membaharui, bahkan kita menemukan kebaruan-kebaruan hidup di masa pasca pandemi ini. Kita akan lebih baik, kita akan lebih sehat, kita akan lebih bersukacita karena kita semakin berpegang pada Tuhan. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini bersama Kristus yang bangkit, agar pada masa-masa yang akan datang kita semakin tekun dalam ibadah, kita semakin rajin dalam mewaktakan kasih Kristus, dan kita semakin bersemangat untuk mengalami kesejahteraan dan kebahagiaan bersama setiap orang yang kita cintai. Tuhan